Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid din wad dunya wal akhirah wa la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawla jamil awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin khususan la hawla mu'allif hadzal kitab asy-syekh Imam قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنيتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemu'jizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. ومن أراد العمل بما ذكرناه فعليه بمطالعة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. Jemaah, pertemuan kita pada saat tawakuf masih pembahasan tentang kita kudu punya waktu dan bacaan zikir supaya kita selalu tetap bersama Allah dan disebut nama kita oleh Allah. Dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pada bagian akhir ini, pembahasan akhir dari bahwa kita harus punya zikir, punya bacaan, punya wiridan, biar enggak kita punya waktu semuanya diisi dengan kelalaian. Kudu punya zikir. Dan ini bukannya buat Allah, buat kita. Kalau kita zikir, kita akan diingat oleh Allah. Allah mah nggak butuh sama zikir kita, nggak butuh sama sholat kita. Dia tetap maha gagah, dia tetap maha sempurna. Nah, yang kita carain adalah kita yang kelewat butuh dengan Allah. Maka itu ada cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita dapat salam dari penguasa, dari pejabat aja hati gede, apalagi ini bukan dapat salam disebut sama Allah. Sebenarnya simpel banget ya. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau emang pengen mendalami tentang zikir, waman aradal amala, dan bermula siapa orang itu aroda menginginkan al-amala berbuat, bima dzakarnahu, dengan apa yang telah kami sebutkan, fa'alaihi, maka atas orang tersebut bimutola'ati kitabil azkari lil imamin Nawawi rahimahullahu, hendaklah dia mutola'ah, membaca, mempelajari kitab al-azkar. Imam Nawawi punya kitab al-azkar, kumpulan banyak doa-doa.
lil Imamin Nawawi rahimahullahu wa jazahu 'anil muslimina khairan, dan semoga Allah membalas akan Imam Nawawi 'anil muslimina, dari orang-orang Islam, karena kebaikan dia menuliskan banyak tulisan itu. Kebaikan dia terhadap kaum muslimin disusul tuh apa yang menjadi wiridan baginda Rasulullah SAW, khairan akan kebaikan. Jadi ada, kita punya amalan wiridan yang kita, kalau kita udah ngaji, punya waktu tertentu dan punya wiridan tertentu. Di antaranya adalah setiap habis sholat tuh. Itu juga berat banget. Saya berkali-kali sampaikan, kalau lagi sholat jamaah aja sih kita baca tasbih 33 kayaknya aman. Ya kalau lagi sholat jamaah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau sholat jamaah aman kita, karena ngikutin imam dan rada malu kalau mau buru-buru bangun. Ya kecuali orang-orang Wahabi. Kalau orang Wahabi emang kagak demen sama zikir, dia buru-buru bangun anti. Nggak tahu tuh, pahalanya udah kebanyakan kali dia. pahalanya kebanyakan. Udah dia nggak mau zikir, ngatain orang yang zikir lagi. Aduh, emang orang kalau udah hatinya dibikin gelap gitu, ya jadi orang bohongnya salah aja sama dia. Cuman main lihat-lihatan muka doang gitu, mulut kan. Kalau udah kan diajarin zikir, tujuannya apa? Biar yang kagak bisa zikir ngikutin, diajarin. Lah kalau imam begitu sholat nih, terus diem aja, berbalik, itu buat orang yang belum ngerti, dia kagak bisa zikir kayak gimana. Itulah bijaknya ulama kita dulu. Mereka pakai alasan tuh ditulis ustaz di tembok, biasanya baca ini 33, ini 33 gitu. Cuma dalam hati aja. Emang semuanya bisa baca bahasa Arab? Nah makanya ulama kita menyederhanakan. Ulama-ulama kita, orang-orang terdahulu kita bijak. Enggak cuma ngatain orang yang nggak bisa zikir, tapi dibimbing supaya bisa zikir. Nah itu diantaranya orang ada yang mereka bisa baca kagak tahu tulisannya, istighfar gitu dia jago, astagfirullahaladzim, coba suruh nulis tulisannya kayak bagaimana, belum tentu bisa, nggak semuanya bisa. Artinya itulah keberhasilan dan kebijaksanaan dari ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana cara membimbing umat, nggak kemudian membid'ahkan kiri dan kanan, dibimbing. Ntar kalau di rumah dia tahu tuh susunannya itu. Coba deh yang bisa tahlil, mimpin tahlil, emang ngeliat dari teks kebanyakan tuh ngafal karena dibimbing oleh gurunya pada saat tahlil. Lama-lama apa urutannya? Jangan kata bapak-bapak, saya aja juga ngafalnya karena emang dari kecil tahu nih urutannya begini. Pas udah gede aja baru tahu tuh tulisannya. Tapi dari kecil udah hafal kita bagaimana cara mimpin tahlil, dan seragam tuh semuanya seluruh Indonesia. Kalau mau beda dikit-dikit doang, masing-masing wilayah ada variasinya. Tapi untuk susunannya, bacaannya hampir 80% sama. Dan ibu-ibu yang mereka di majelis-majelis taklim, mereka zikir, mereka baca tahlil, mereka karena hafal keseringan di majelis taklim, di majelis zikir diajak untuk tahlil. Itu yang mereka orang-orang Wahabi nggak dapetin, kebijaksanaan dalam mengajarkan. Pengennya menyalahkan saja, naudzubillah, jangan orang dia bisa nyebut aja, dia istighfar aja udah bagus. Terus kemudian pakai alat, pakai tasbih, giliran dia kita lihat imamnya melarang zikir, habis begitu sholat dia megang handphone langsung. Itu dengkot itu. Jadi disuruh megang handphone itu nggak apa-apa tuh, nggak bid'ah kalau yang begitu. Makanya saya ingat banget pada saat mereka menyalahkan habis salam gitu, musab muka, habis doa musab muka, Kiai Salim Allahyarham ditanya, itu ngapain, dalilnya mana pakai musab muka? Jawaban beliau, saya ingat buat beliau bilang, muka-muka gua mau apain kayak gitu. Udah selesai. Lah muka-muka gua, baru kata gua usap, gua unyang aja masih boleh.
Nggak usah pakai dalil. Ya benar ya. Yang kalau mau musab muka lu tuh baru lu marah. Kalau muka sendiri mah nggak ada masalah. Kelar tuh jawaban tuh. Orang Wahabi memang perlu digituin kadang-kadang tuh. Muka kita yang lagi kita usap, dia lagi usil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akidi ma warada fi adbari sholati, dan itu sebagian yang paling kuat dari apa yang telah datang fi adbari sholawati, pada setelah sholat 5 waktu, wa afdolihi, dan yang paling utamanya antakula ba'da kulli maktubatin, bermula bahwa engkau mengucapkan setelah setiap sholat 5 waktu, sholat yang diwajibkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini penting nih Pak, karena kalau kita ngelihat dzikir ini amalan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini kalau dari sini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan Nabi ketika mengajarkan kepada sahabatnya, kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal, jangan sampai ditinggal ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongin aku ya Allah, ala zikrika, atas mengingatmu ya Allah. Jadi mengingat Allah itu amalan berat. Kebanyakan orang pada lupa, bukan berat melakukannya, tapi kebanyakan hati pada lalai. Kalau Allah udah tolongin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan berterima kasih. Makanya dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nuaim al-Asfahani itu menceritakan seorang wali namanya Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir satu malam dibangun, dia bangun, dia wudhu, kemudian dia sholat, habis itu dia zikir sekencang-kencangnya. Dia zikir sekencang-kencangnya. Jika subhanallah misalkan kencang, tapi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kencang. Ketika keluarganya bertanya, kenapa kau berzikir seperti itu, tidak seperti biasa? Kok kencang nih, sampai kencang banget gitu bacanya, nggak seperti biasa, jahar tapi ini kencang banget gitu. Ketika ditanya, mengapa aku berzikir dengan keras suaraku? Karena aku punya tetangga sedang sakit, merintih sekencang-kencangnya. Dalam keadaan sakit, aku ingin bersyukur kepada Allah. Kalau dia merintih aja bisa berani kencang, apalagi saya yang bersyukur, berterima kasih, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya Pak, kalau kita bisa masih istiqomah di musola Darussalam, di masjid manapun, kita demen sama kebaikan, itu karunia besar, karunia besar. Allah pilih. Ini lihat, ini dari Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas mengingatmu dan berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadahku. Kan ada orang yang sholat sekedarnya saja, Allahu Akbar, dia nggak menikmati bacaan itu, kemudian dia tidak merasakan dia sedang berhadapan dengan Allah. Kadang-kadang saya suka nangis tuh, Haji Syafi'i, ya Allah, ini sholat gak ada akil balik gitu-gitu aja, bawaannya mau buru-buru. Ya emang enakan jamaah ada jadi makmum, kita mau buru-buru juga ketahan sama imam. Ya kan, imam masa ente mau dulu imam mau disalib di tikungan. Itu enaknya berjamaah, pahalanya berlipat, dan ente terkondisikan untuk menjadi orang yang bisa sholat dalam keadaan yang lebih lama dan dikondisikan untuk khusyuk. Tapi kalau sholat sendiri kan buru-buru, begitu kelar bangun, kadang-kadang ya Allah ighfir lana dzunubana, gelar sejadah pakai kaki.
Ada yang nggak begitu sholat di rumah, sejadah dirapiinnya pakai kaki. Kaki lu tahu kali mau sholat tuh tempat sujud dirapi pakai kaki. Habis itu kelar ditendang, dilipat tuh dia. Ya Rabb, ighfir lana dzunubana ya Allah. Ngentengin sesuatu yang besar. Padahal itu menjadi sebuah waktu engkau untuk bisa menghadap pada Allah. Orang pengen haji Pak, sampai 25 tahun antrinya. Kenapa? Karena pengen bertemu dengan Allah dalam ibadahnya. Panggilan, kan disebutnya panggilan ya, makanya bacanya talbiyatul labbaik Allahumma labbaik. Pengen nggak berangkat haji Pak? Pengen bener. Udah setoran belum? Belum ya. Mudah-mudahan pada haji semuanya nanti ya Arafah. Enggak mesti dengan uang kita, Allah punya banyak cara. Punya banyak cara. Jemaah, tapi kita mau uji kepengenan kita berhaji. Benar pengen memenuhi panggilan Allah, makanya jawabannya labbaik Allahumma labbaik, penuhi panggilan Engkau ya Allah. Masa sih ente pengen haji, buktinya panggilan sholat setiap hari ente kagak penuhin? Itu kan panggilan dari Allah. Kalau emang ente pengen haji, kudunya panggilan yang kagak pakai ngeluarin duit, ente kudu datang ya. Dari mana kita percaya dia pengen haji karena pengen memenuhi panggilan Allah? Pasti pengen titel hajinya. Kalau emang dia pengen memenuhi panggilan Allah, ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang mencegahmu dari memenuhi panggilan itu? Bila engkau tidak memenuhinya, berarti engkau tidak pengen berhaji sesungguhnya. Atau kalaupun pengen berhaji bukan karena memenuhi panggilan Allah, pengen lihat Ka'bah, ente pengen lihat orang-orang pada ngelempar jumroh, atau jangan-jangan biar pulang dipanggil Tuan Haji. Kalau dulu kan tahun 2000 ke bawahan tuh kalau orang haji dipanggil Tuan Haji. Wah, saking diberikan kedudukan, panggilan tinggi tuh. Masih muda dia udah Tuan Haji gitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga orang banyak yang berhaji begitu pulang mungkinan jadi, bukan yang mungkinan benar gitu, mungkinan jadi. Kalau mungkinan jadi itu masih jadi rusaknya itu, naudzubillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca nih Pak, dibaca ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, biar kita bersyukur terus, kita bisa menyebut Allah. Wa tusabbiha thalathan wa thalathina, dan engkau membaca tasbih 33 kali. Nah ini diajarin beliau nih. Wa tuhammida kadzalika, dan engkau bertahmid 33 kali. Wa tukabbiru kadzalika, dan engkau bertakbir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa takhtima al-mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan engkau tutup menjadi 100. Kan tadi 33 kali 3 99, maka ditutup dengan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian kok kita biasanya baca yuhyi wa yumit gitu, ini kagak ada. Di sini dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa qul hadhil kalimata, dan ucapkanlah olehmu ini kalimat biziyadatin, dengan tambahan yuhyi wa yumit asyra marrat. Nah, biasanya kalau habis sholat subuh tuh, giliran la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali itu biasanya begitu. Kalau di beberapa masjid dia membiasakan itu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yuhyi wa yumit tambahan 10 kali. Wa anta thanin rijlak, dan engkau melipat, keadaanmu melipat dari kakimu. Wa qabla an tatakallama ba'da salatil fajri wal asri wal maghribi, dan sebelum bahwa engkau berbicara setelah salat fajar, asar dan maghrib.
Sholat fajar yakni subuh, asar, dan maghrib. 3 sholat ini yang paling enggak kita melakukannya. Tapi kalau di atasnya fi adbari sholawat, jadi semua dalam sholawat. Emang rada kalau maghrib, isya gitu ya rada. Cuman kalau zuhur ya rada berat ya. Ini mah kita bukannya ngasih unjuk, curhat lagi pada curhat gitu. Kita ngerasain asal giliran lu bangun, ya Allah, cuma 33 kali tasbih, cuma 33 kali alhamdulillah ya. Mau buru-buru aja, apa yang ditebelatin tau itu kalau kata orang Betawi itu, lu teblak apaan sih, sholat udah mau bangun aja romannya pantat kagak betah duduk kagak pikir gitu ya. Saya kadang-kadang gitu Pak, kemarin saya cerita sama teman-teman, kadang-kadang kalau lagi kelewat gitu, kita ada cermin depan cermin gitu, terus kita ngomel-ngomel kepada diri sendiri, inti maunya apa sih? Pengen dimuliakan, disebut oleh Allah, mendapatkan pertolongan Allah, tapi ada waktu yang disediakan oleh Allah, kau tidak mengambil kesempatan itu, apalagi sih nambahin. Makanya ada seorang yang disebut sahabat Nabi SAW, dia pada saat sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan, dan kemudian dia tidak bisa haji, tidak bisa sedekah, datang kepada Nabi, kalau aku mati nanti aku di mana ya Rasulullah? Amalannya padahal minim banget, tapi dijawab oleh Nabi, engkau bersamaku apabila engkau mampu menjaga hatimu dari 2 hal, yaitu punya dendam dan punya dengki, dan menjaga lisanmu dari 2 hal, suka ghibah dan suka berdusta, dan menjaga pandanganmu dari 2 hal, yaitu memandang sesuatu yang Allah haramkan dan kemudian memandang saudaramu dengan rendah. Jadi saudara lain dianggap kecil. Kalau bisa begitu, engkau bersamaku. Artinya banyak jalan terbentang. Nah, cuman duduk sebentar, paling 10 menit kali kalau kita hitung dari takbiratul ihram sampai wirid, dia kan udah lancar kita, apalagi yang bacanya cepat, swal, udah kadang-kadang udah ngebut aja tuh buru-buru gitu. Dan yang enak padahal itu lagi tasbih, ngapain sih tuh buru-buru gitu, kadang-kadang mikir juga gitu. Subhanallah, paling enggak kebaca semua subhanallah, subhanallah, mendingan itu. Allah Akbar. Jadi itu kalimat encer banget kayaknya gitu, nggak ada bobotnya, dianggap sama dia, padahal tuh kalimat mensucikan Allah. Wa min dalika, dan itu sebagian dari ma warada fi adbar, antakula bahwa mengucapkan siapa engkau idza asbahta wa amsaita, apabila engkau berada di waktu pagi dan di waktu petang, subhanallah wa bihamdi 100 pagi, subhanallah wa bihamdi 100, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100, wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin 100 marrah 100 kali kita baca antakula 100 marrah, jadi 100 kali. Pertama subhanallah bihamdi pagi itu, kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin 100 marrah 100 kali. Emang begitu Pak, kalau kita pengen mendapatkan kedudukan istimewa harus berlaku istimewa. Orang dari pagi sampai sore bertahun-tahun dia ke kantor, takut betul dia bikin salah sama pimpinannya di kantor, itu kena macet, capek berjam-jam. Kita berpikir yang gampang aja yang terjadi pada diri kita, semuanya pasti ngerasain. Bab yang ini pasti ngerasain. Kalau sama makhluk kagak pengen punya salah, apalagi dia yang nanggung bulanan kita, gajian bulanan. Kagak, kita nggak mau salah. Bagaimana dengan Allah yang menanggung semua urusanmu, bukan cuma di dunia tapi juga menanggung urusanmu nanti di yaumil qiyamah. Ente cuma baca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali,
la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah. Diingetin nih, ditandain Ustaz Heru, biar kita punya niat dulu Pak, punya niat, perkara entar lupa. Nah itu urusan lain, yang penting kita udah punya niat. Kayak kita sholat malam, kita udah siapin dengan apa namanya, alarm. Kalau ente nggak masang alarm memang kagak niat mau sholat malam. Begitu bunyi terus dimatiin, urusan. Yang penting udah punya niat, alarm. Ya, jadi harus ada kemauan dulu, pelan-pelan memang. Tapi nanti kita akan dikondisikan oleh Allah untuk cinta kepada mengingatnya. Kalau kita berjang tuh lama tuh, terus giliran dibangkitkan kekal ente jadi nganggap ringan, jangan. Kudunya semakin dunia ente anggap serius, semakin secara otomatis engkau menganggap urusan akhirat juga serius. Emang berat ya. Waj'al laka wirdan minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waj'al, dan jadikanlah olehmu laka untukmu wirdan akan wiridan. Yang dimaksud wiridan adalah sesuatu yang dia ada waktunya, ada jumlah bacaannya. Jadi dia setiap hari di waktu tertentu yang dia sudah tentukan, dia lakukan itu. Apa? Minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting nih, penting baca sholawat. Kita nggak bakal jadi kesusahan nanti di yaumil kiamah. Baca sholawat Pak. Lagian kagak pakai ngeluarin lagi-lagi tenaga banyak. Sahabat-sahabat Nabi menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sampai bersimbah darah, bertaruh nyawa, ninggalin harta, berpisah sama keluarga demi untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Kita cuma baca sholawat doang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak dah bacaannya, tapi nanti di kitab ini akan diajarkan sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bagaimana cara kita bersolawat. Apa kata beliau pada lanjutannya setelah memerintahkan atau menganjurkan dan jadikan olehmu wiridan dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha waslatun bainaka wa baina nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan salawat itulah yang menjadi penyambung antara engkau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang bikin nyambung. Kalau benar ente umat Nabi Muhammad, pengen terus diakui sebagai umat Nabi Muhammad, baca salawat dong. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Itu yang kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, engkau terkait dengan baginda Rasulullah. Dan boleh jadi pada waktunya dapat hadiah mimpi melihat baginda Rasulullah. Wah Pak, banyak betul ulama yang tiba-tiba langsung alim ketika bermimpi melihat baginda Rasulullah. Itu ada seorang tabi'in yang begitu dicium keningnya oleh Nabi saat dia tidur mimpi Rasulullah, itu bau badan baginda Rasulullah semerbaknya seminggu memenuhi ruangan kamarnya. Diciumnya lagi tidur, dikecup, bangun tidur ruangan wangi semuanya selama 1 minggu. Masa kagak kepengen mimpi ketemu baginda Rasulullah dulu masih kecil.
Ya, caranya adalah pada saat engkau diantaranya banyak baca sholawat. Waqad qala sallallahu wasallamu alaihi, dan telah bersabda Nabi SAW, man shalla alayya marratan. Ini saya kalau baca ini hadis, ya Allah, merugilah mereka yang nggak baca sholawat, kayak nggak mau dapat sholawat dari Allah, nggak mau rahmat dari Allah. Ini hadisnya sahih. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Bermula siapa orang itu sholat bersalawat alayya atasku marratan, satu kali. Ini hadis kita lagi ngaji sekarang nih. Sallallahu alaihi biha ashran, niscaya bersalawat siapa Allah alaihi atas orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, biha dengan satu salat itu ashran 10 kali. Apa bentuk salat Allah? Rahmat. Ini pasti Pak. Jadi pada saat kita baca sholawat itu pasti rahmat Allah turun kepadamu. Urusan apa yang gak kelar kalau engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Ini buat penguatnya, bahwa kalau engkau dengan baca sholawat, kau punya pintu yang dari situ akan terlimpah curah madad dari Allah, karunia dari Allah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Kita baca sholatan kamilah satu kali bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil murabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rabaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Untung banget kita hadir ke mushola Darussalam. Kita dapat sholawat dari Allah bareng-bareng tuh. Baru satu kali kita baca, 10 kali kita dapat sholawat dari Allah. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu di ayatnya. Dia Allah bersalawat atas kalian, bukan cuma Allah. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya. Ente boleh nggak dikenal sama orang banyak. Ente boleh nggak dikenal di kalangan pejabat. Ente boleh nggak dikenal di kalangan penguasa. Tapi di malam baru saja kita melaksanakan sebuah amalan salawat kepada kanjeng Nabi satu kali. Bukan hanya dikenal Allah bersalawat, salawat Allah kepada hambanya diberikan rahmat, 10 rahmat. Orang kudu keliling tawaf, kudu dia salat, kudu dia duduk memandang Ka'bah i'tikaf, dapat 120 rahmat. Itu kan dalilnya. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat. 60 rahmat buat yang tawaf, kemudian 40 rahmat buat yang sholat, 20 rahmat buat yang iktikaf atau baca Al-Quran, 120 rahmat. Inti di Masjid Darussalam, di musola Darussalam, asal mau aja. Inti baca sholawat 1000 kali, dikali 10, berapa tuh? Wababun yafidu alaika minhul madadu biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam. Waqad qala salawatullahi wassalamu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Ya, 10 kali itu.
Jangan dianggap enteng Pak, ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Jadi kalau kita sehari 1000 kali baca sholawat, 10.000 rahmat. Kalau 10.000 rahmat setiap hari ente dapetin dalam 24 jam, yang memberikan rahmat adalah Dia, Allah yang mau menentukan segala. Ya kagak ada urusannya susah hidup itu, nggak ada. Setiap hari 10.000 rahmat diperhatiin oleh Allah. Apalagi kemudian sampai ada yang 5.000, ada yang 7.000. Bang Jisapi biasanya kalau di grup itu terkumpul berapa? 1 minggu ya? Laporannya itu paling tinggi berapa pada itu? 15.000. Ada yang 15.000 paling tinggi. 15.000 kali 7 hari, berarti 1 hari 2.000 ya? Kurang lebih 1 hari 2.000. Ente jangan ngitung ini 2.000 bacaan kecil. Nih kita udah ngaji. Man shalla alayya salatan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Mikirnya ke situ Pak. Nggak ada yang lebih besar yang bisa kita dapatkan dengan amalan yang simpel ini. Urusan sama manusia kecilan, tapi kalau mau Allah, waduh, 1 kali 10. Mending kalau misalnya pecah kagak 15.000 tuh ya. Ada nggak yang lebih dari itu, ada 20.000 gitu? Ya tergantung selawatnya. Iya, tergantung selawatnya. Tergantung, karena kan kayak tadi tuh selawat Nabi panjang tuh. Kalau selawat Jibril aja mah bisa sehari 10.000, itu bisa. Ya, mau nyatet? Nah, gitu. Apa namanya 10.000 buat beliau mah kecil. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah terbiasa bagaimana kemudian mengerahkan tenaga untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Masa kita ngerahin tenaga buat kebahagiaan akhirat? Makanya kalau orang di dunianya serius, rada gampang ngajarin buat akhiratnya serius. Tapi kalau dunianya dia kagak serius, dunia aja dia kagak serius, nggak punya kepengenan gitu, nggak punya kepengenan bagi di akhirat. Kita lanjutkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda alaihi salatu wassalam, yakni Nabi, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Nanti lagi paling cinta di antara kalian kepadaku, ilayya, yang paling cinta kepada Nabi, wa aqrabukum, dan paling dekat di antara kalian, minni, dariku, majlisan, apanya, tempat duduknya, nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsarukum alayya sholatan, itu adalah yang paling banyak di antara kalian atasku baca sholawatnya. Apanya sholawatnya? Banyak baca sholawatnya, nanti duduknya paling dekat, dan bukti paling cintanya umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, dan paling dekatnya duduknya umat Nabi Muhammad seseorang kepada beliau nanti di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak baca sholawatnya. Yang paling banyak Pak. Orang pengen duduk di Senayan aja pengen ngeluarin duit miliaran, nggak deket siapa-siapa tuh, cuma pengen duduk di Senayan doang. Ya, miliaran tuh. Ini mah Nabi janjiin. Ente pengen lihat orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad, lihat berapa jumlah bacaan sholawatnya. Ente pengen melihat orang yang paling dekat duduknya nanti di yaumil qiyamah dengan Nabi Muhammad. Orangnya belum mati, belum. Hari kiamat belum terjadi, belum. Tapi ente bisa tahu siapa yang bakalan duduk paling dekat dengan Nabi Muhammad. Lihat yang paling banyak baca sholawatnya. Sallu ala Nabi. Tawaran nggak kira-kira nih? Tawaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat yang singkat. Bila engkau ingin melihat seorang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah jumlah sholawatnya kepada Nabi. Engkau pengen melihat seorang yang ada di sekitarmu nanti bakalan dekat duduknya dengan Rasulullah, lihat yang paling banyak sholawatnya. Masa gak mau diambil ya malah? Fasilitas ini masa gak mau diambil? Ente bukan cuman disebut sebagai paling cinta, bukan cuman sampai di situ, ente bakalan duduk paling dekat sama baginda Rasulullah. Dan sekian banyak.
Kita nggak ketemu Nabi Pak, tapi kita punya jaminan dari baginda Rasulullah bakalan dekat dengan beliau, dan itu kekal. Dia umil kiamat kekal ya akhi, kekal selamanya bersama dekat dengan baginda Rasulullah. Di sorganya dekat dengan baginda Rasulullah. Ngeliat orang pengen tinggal di ibu kota, cuman pengen melihat bangunan-bangunan pencakar langit, iya kan? Sampai dibela-belain ninggalin kampung halaman kan buat ngelihat gedung pencakar langit, karena pusat daripada republik ini ibu kota. Udah pindah kok belum sih ibu kota? Boleh pede aja, masih lah, anggapnya masih di sini lah gitu ya, sampai mati. Pokoknya saya kalau ditanya ntar, misalnya malaikat munkar nakir nanya, bukan cuma nanya man buka, bisa-bisa nanya, dia tahu nggak ibu kota Indonesia? Jakarta atau nyebutnya atau Jakarta gitu. Nanti kalau nyebutnya IKN dipentung sama malaikat itu salah lo. Ya Allah, paling dekat sama Nabi nanti di yaumil qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Waqad amarallahu biha, dan sungguh telah memerintahkan siapa Allah biha dengan baca sholawat. Fi kitabil azizi, dalam kitabnya yang kitab aziz, al-aziz yang mulia, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan berikanlah salam akan olehmu, taslima, dengan keselamatan. Artinya memberikan salam kepada baginda Rasulullah, mendoakan baginda Rasulullah yang baliknya ke kita. Nabi sudah punya kedudukan begitu mulia. Famtathil wastakthir minha wala tastakbir, maka kerjakanlah olehmu, famtathil wastakthir minha, dan banyakinlah olehmu, minha, dari sholawat. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena yang nyuruh Allah sallu alaihi wasallimu taslima, disuruh Allah. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau Allah yang nyuruh kerjain, dan kemudian banyakin bacaannya, salawatnya. Wala tastakbir, dan jangan engkau menyedikitkan. Wajma' bainaha wa bainas salami wa sholli ala alihi ma'ahu. Ini dia aturannya kata beliau. Wajma' bainaha, dan kumpulkanlah antara baca sholawat, wa bainas salam, dan baca salam, wa sholli ala alihi ma'ahu, dan bersolawatlah atas keluarganya beserta Nabi. Makanya sholawat kalau dalam Syararatibul Haddad, jadi dianjurkan betul tuh, bahwa kalau sholat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena perintahnya shollu alaihi wa sallimu taslima. Tapi bukan berarti kemudian sholat yang lain enggak sah, enggak. Mungkin tadi saya bilang sholat itu banyak. Nah, kalau ada orang baca sholat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi, nah dalam rangka menjalankan ini. Ada orang yang baca sholawat, dia sholat Jibril. Ada riwayatnya, dia sholat kamil, ada sholat tujuh. Wa aktir minha fi lailatul jum'ah. Nah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, banyakin dari baca sholawat pada malam Jumat. Wa yaumiha khususan, dan pada harinya hari Jumat khususan, secara khusus. Jadi banyakin itu baca sholawat malam Jumat dan siangnya di hari Jumat. Itu khusus dari 7 hari. Lepas itu jor tuh, jor. Maksudnya dibanyakin, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Misalnya hari biasa 1000, giliran malam Jumat 3000. Duit aja pengen banyak, giliran sholawat nyari sedikit gitu. Padahal kalau kita udah ngaji tadi, ente nggak mau punya pintu yang mengalir terlimpah curah, itu pertolongan karunia Allah, madad dari Allah. Ya, akhirul liqauli alaihi salam, karena sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhtiru minas sholati alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar
Perbanyaklah oleh kalian dari sholawat atasku fi lailatul gharra, yakni pada malam Jumat, wal yaumil azhar, siangnya hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat udah dari mulai maghrib gaswat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sholawat apa aja yang kita dapat. Sholawat busyra, sholawat Sayyidi Sadat, sholawat Tibil Qulub, sholawat apa aja. Tapi disuruh di sini banyakin baca sholawat, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat khususan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Pemanasannya udah langsung gaspol ini. Pembukaan tapi langsung kita gas aja, udah kelamaan ya. Kita gas biar kita punya semangat lagi, punya harapan lagi. Jangan cuma bisa berkeluh kesah dong. Ini ada jalan keluarnya. Kan kebanyakan orang demennya berkeluh kesah doang, ngeluh aja. Dikasih jalan keluarnya gampang banget. Baca sholawat, baca zikir. Ya kalau kita pengen punya pintu yang akan mengalir dari pintu itu keberkahan, pertolongan, karunia, sholawat. Walaupun jamaah sekalian berbahagia, kita dalam keadaan apapun dengan sholawat ini, dia istimewanya tuh bakalan terima. Nanti kalau kita bertidur udah sholawat sampai ketiduran. Emang saya begitu Pak. Ini ngomongnya udah gampang nih. Kalau mau tidur gitu kita dalam keadaan wudhu gitu, kemudian baca sholawat sampai ketiduran, insya Allah tuh pada waktunya kami mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Lempengan ini yang aman, yang nggak punya bini nih kagak batal ya, kagak batal ya baca sholawat sampai tidur ya. Kemarin saya Ibnu Arabi itu batal wudhunya 3 bulan sekali. Batal wudhunya Ibnu Arabi 3 bulan sekali. Allah pelihara dia nggak BAB, nggak buang air kecil, nggak buang angin. 3 bulan sekali batal wudhu lagi 3 bulan sekali. Kan kalau Imam Malik 3 hari sekali baru keluar kota Madinah untuk BAB, buang air kecil, karena beliau nggak mau buang air di kota Madinah. Karena di situ ada baginda Rasulullah, songong banget tuh lagi di situ lagi. Saking menghormati Madinah, keluar. Makanya Allah bikin 3 hari sekali baru berasa pengen buang air. Nah, Ibnu Arabi 3 bulan sekali berwudu, batal wudunya 3 bulan sekali. Berarti kan kagak tidur, kagak nyolek. Ini urusannya, ini kayaknya bisa belum nih? Latihan lah. Paling kan seminggu sekali baru wudu. Iya. Seminggu sekali baru wudu, selebihnya tayamum. sayang air, irit. Kan banyak saudara-saudara kita itu yang air itu susah banget, Pak. Susah. Yang mudah-mudahan Allah kasih kita semakin dekat dengan Allah, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.